Nah, ketika tantra ditelusuri sudah menjadi praktek, maka dia akan mengantarkan kepada Bhairawa. Atau secara sederhana disebut kesadaran zaman sekarang itu. Kesadaran yang melampaui dualitas dualisme. Bhairawa bukan keberanian untuk menyerang orang lain, bukan. Melainkan keberanian untuk mengenali diri sendiri, jujur kepada diri, menguliti, memutilasi diri sendiri, memakan daging sendiri, meminum darah sendiri, mengelupaskan semua identitas dan personalitas dari kemelekatan itu semua, sehingga timbul kesadaran yang sebagaimana bayi dilahirkan. Sehingga efeknya yang timbul adalah kemudahan, kelancaran, semua disediakan sebagaimana bayi, balita, tanpa kerja keras, tanpa usaha yang kencang, atau apapun itu istilahnya. Keberanian untuk jujur pada marah, pada takut, pada keinginan, itu secara sederhana soal Bhairawa. Nah, ketika seseorang sekarang mengatakan kesadaran, ada dualisme, yang lain dan sebagainya, harus informasi makin banyak, makin deras, sehingga sering timbul kata-kata paradoks ya, ambigu atau membagongkan gitu ya. Nah, paradoks ini apa sih gitu? Jika dibahasakan dalam bahasa Indonesia, karena paradoks juga adalah saduran bahasa asing, maka saya mengartikan paradoks itu adalah kondisi ketika dua hal yang tampaknya bertentangan dalam pikiran gitu ya, tapi ternyata sama-sama benar dalam pengalaman kehidupan, atau bisa jadi sama-sama salah gitu. Nah, paradoks ini terjadi di diri seseorang ketika dia dalam fase transisi menuju melewati dualitas dualisme. Semakin dikejar perasaan aman melalui harta, ya, harta yang dipahami umum sekarang, justru sering muncul kegelisahan. Sebaliknya, ketika seseorang mampu menahan diri sejenak karena dia mengenali dirinya sendiri, pikirannya, perasaan, kehidupan justru sering lebih ringan, santai. Keinginan tercukupi, kebutuhan didapatkan sesuai porsinya. Paradoks ini bisa dirasakan langsung dengan memperhatikan tubuh dan emosi sendiri. Nah, dalam Bhairawa ada satu paradoks yang sering kali terjadi dan saya pun mengalaminya. Apa itu? Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dayanya besar, pengetahuan bertambah, kawruhnya meluas, maka semakin besar tanggung jawabnya. Wah, familiar Kang, ini kata-katanya seperti film Spider-Man, betul. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Itu paradoks dalam Bhairawa. Salah satunya itu. Maka live ini dan kemarin-kemarin inilah bentuk saya menyadari hal itu. Maka saya bagikan energi atau daya yang ada, pengetahuan yang ada untuk saudara-saudari Baraya semuanya. Semakin besar kekuatan atau daya magnetisnya semakin besar, maka semakin besar juga tanggung jawabnya. Dalam psikologi modern ini dikenal sebagai pengendalian impuls gitu. Ya, artinya tidak semua keinginan perlu dituruti dan tidak semua peluang harus diambil. Orang yang mampu melakukan ini biasanya lebih stabil emosinya, lebih bijak dalam keputusan, dan lebih percaya gitu dalam relasi. Semua ini dapat diamati langsung dalam kehidupan sehari-hari, bisa siapapun. Tantra, Bhairawa, Pikukuh tadi sudah.
Ada lagi yang mungkin yang saya bisa ambil dan sampaikan sedikit saja tentang asmara gama. Secara sederhana kalau dikerucutkan salah satunya, asmara gama ini tentang keseimbangan relasi. Asmara gama pun sering disalahpahami sebagai hanya ilmu seksualitas, tantra Kama Sutranya Jawa gitu ya. Padahal intinya dari ilmu ini adalah ilmu keseimbangan hubungan. Rampe sipai. Dan keseimbangan hubungan ini bukan hanya untuk seorang manusia dengan manusia yang lain, gender A dengan gender B, tapi semua. Tanah, air, angin, api, hutan, gunung, pohon. Keseimbangan hubungan itu. Relasi itu mempengaruhi. Relasi adalah pola interaksi berulang antara satu manusia dengan manusia lain. Kalau kita manusia dan manusia. Tapi ketika berbicara interaksi, maka kita dengan angin berinteraksi, dengan laut, apapun segala macam, dan interaksi yang jauh lebih mendalam, persenggamaan, asmara gama. Interaksi lebih mendalam adalah interaksi bagaimana kita berinteraksi dengan kulit kita, dengan pori-pori kita, dan lain sebagainya. Bagaimana relasi mempengaruhi emosi, keputusan, bahkan kepercayaan diri. Relasi yang tidak sehat itu membuat boros energi, tersedot energinya, menyedot energi, menciptakan konflik, bisa mengganggu fokus. Itulah sebabnya relasi mempengaruhi kemakmuran. Asmara gama mengajarkan salah satunya dari berbagai macam yang diberikan. Itu bagaimana makna bukan tujuan besar. Kehampaan makna bukan tujuan besar. Makna adalah alasan mengapa seseorang mau bertahan dan berusaha. Tapi diajar Pikuku, kita bukan untuk bertahan dan berusaha, mengalir. Sajala-jala patanjala, way of water kalau bahasa Inggrisnya. Tidak asal mengalir. Orang yang tanpa makna mudah lelah, mudah putus asa, mudah tergoda jalan pintas. Makna itu memberi arah pada daya. Daya itu sebutan energi, asli di Nusantara itu daya sebutnya. Makna yang kita temukan dalam pengalaman perjalanan kehidupan itu memberikan arah pada daya atau pada energi. Asmara gama juga tidak sama sekali berbicara romantisme, tetapi efisiensi energi. Dan ini saat ini ketika ilmu sains berkembang, psikologi modern ada, saling berkesinambungan. Karena dalam ilmu modern, istilah yang tadi itu disebutnya hedonic adaptation. Terkesan lebih keren ya kalau pakai bahasa Inggris ya, gitu ya. Karena memang otak kita terbiasa diadaptasi, dimasukkan istilah-istilah ini bahasa keren, bahasa luar biasa, inilah bahasa internasional gitu. Maka wajar ketika mendengar bahasa Inggris misalnya di umum, hedonic adaptation, wah kayaknya keren gitu. Tapi berbicara asmara gama, beda kan responnya? Di kepala beda, di pikiran, di tubuh beda, di perasaan beda. Itulah keterputusan hubungan antara bahasa sendiri, bahasa ibu, padahal kita minum, makan, dan berkehidupan di tanah ini. Tapi tidak apa-apa. Proses. Jadi manusia, apa sih hedonic adaptation? Ya manusia itu cepat terbiasa dengan kenikmatan. Semuanya, bahkan kenikmatan itu malah jadi lebih diperkecil, dipersempit maknanya. Misalnya dalam tadi bahasan kemakmuran ya, gaji naik, senang sebentar. Gaji datang set 6 juta, 10 juta. Ada yang cuma lewat aja.